Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jagat Bagaskoro menepati janjinya untuk menikahi adik dari sahabatnya sendiri. Bukan tanpa alasan. Pernikahan ini sudah keduanya janjikan semenjak mereka masih remaja. Jagat tak perlu banyak menolak karena ia membutuhkan seorang pendamping untuk kehidupannya yang sederhana. Malam itu rumahnya masih sangat ramai oleh orang-orang desa Sumberjati. Keluarga Jagat benar membuat acara begitu meriah. Bahkan, pernikahan pertama Jagat tak semeriah ini, semuanya sangat sederhana. Orang-orang sangat asik bernyanyi di luar sana, menunjukkan kebahagiaan mereka, tapi Jagat berdiam diri di dalam kamar. Tubuhnya membutuhkan istirahat karena terlalu lelah dengan kegiatan hari ini, duduk di pelaminan. Di atas ranjang ada dua anaknya, Lintang dan Langit. Bocah 6 tahun itu sudah terlelap sejak tadi. Sedangkan, di sisi lain kamar, ada istrinya masih sibuk merapikan barang-barang di meja yang berhadapan dengan cermin. "Kamu nggak makan dulu, Dek?" tanya Jagat terdengar kikuk, masih malu. "Kalau mau Mas ambilkan." Istri Jagat bukan orang yang pemalu. Ia terlihat lebih santai dibandingkan suaminya. Meskipun, pernikahan ini berlandaskan pada janji Jagat dan abangnya, setidaknya ia merasa bersyukur. "Boleh aja. Aku mau makan soto, Mas, sekalian sama sambal ususnya." "Iya." Nara Ervandi, istri sekaligus ibu sambung untuk anak Jagat. Ia menikah saat usianya baru menginjak angka 20 tahun. Pernikahan tanpa ada paksa sama sekali, melainkan Nara menyetujui dengan hati yang lapangan. Keluarga satu-satunya, Bang Irfan harus bermutasi ke kota untuk menyambung hidupnya. Ia dan abangnya bisa dibilang tidak terlalu dekat, tapi Nara mengetahui bahwa Irfan menyayanginya seperti orang tuanya telah berpulang. Pintu kamar terbuka, tapi bukan Jagat melainkan kakak pertama suaminya, Mbak Angel. Gadis itu hanya menatap sekilas, mengantarkan dompet Jagat yang tertinggal di meja TV. "Oh, Mbak, kenapa?" Angel berlalu pergi tanpa menjawab. Nara mendengus, mencoba untuk bersabar dengan sikap iparnya ini. Tangannya membuka lemari kayu berisikan baju Jagat dan kedua anak sambungnya. "Apakah cukup untuk baju Nara?" "Dek," panggil Jagat. Ia duduk lesehan di lantai rumah. "Makan dulu, beres-beresnya bisa besok aja." "Sebentar," jawabnya memasukkan lipatan bajunya ke dalam lemari. Nara duduk berhadapan dengan suaminya. Ada semangkuk soto, sambal usus, dan air kemasan. "Itu," tunjuknya pada meja di sudut ruang seperti meja belajar. "Mbak Angel nganterin dompet kamu." Rasa soto memang nikmat. Salah satu makanan favorit Nara adalah soto buatan ibu-ibu desa. Rasa rempah-rempah terasa, gurihnya kuat begitu bersentuhan dengan lidah. Melihat rasa nikmat saat Nara menyeruput kuah soto membuat Jagat tertawa pelan. "Kenapa, Mas?" tanya Nara kembali menyeruput kuah sotonya. "Aku cantik, ya, Mas." Jagat tak pernah tahu jika Nara itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. "Iya, kamu cantik. Memang, sih, Mas. Aku emang cantik," sahutnya asal. "Mas Jagat, besok kerja. Libur beberapa hari." "Kenapa?" "Enggak, aku cuma tanya aja." "Boleh gak? Nanti aku balik ke asrama dulu. Mau ngambil barang-barangku di asrama sekolah. Mau Mas temanin?" "Gak perlu, Mas, aku bisa sendiri. Nanti minta tolong temanku antarkan ke dermaga. Jadi, aku bisa ngambil di sana aja." "Sendirian?" "Enggak masalah memangnya. Istri independen, Mas." Jagat tak yakin istrinya orang yang mandiri. Yang Jagat tahu dari Irfan, adik temannya ini suka melakukan sesuatu dengan naif. Mungkin seperti sekarang ini, Jagat memberikan senyuman percaya dengan istrinya.
Suara gumam dari ranjang menghentikan pergerakan Jagat. Anak keduanya menggeliat pelan di atas ranjang, memeluk tubuh saudaranya dan membuka mata perlahan. Langit masih memperhatikan wajah kakaknya, sangat tampan seperti biasanya. Ayah. Jagat berniat bangkit, tapi sedikit urung karena Nara sudah berjalan mendekat pada anaknya. Tubuh kecil itu, Nara gendong dan diusapnya punggung kecil Langit agar tenang. Ayah mana? Suara itu terdengar ingin menangis. Ayah. Mau sama ayah aja, pintanya. Sama ibu aja, iya. Adek mau makan soto. Langit menatap orang yang menggendongnya dengan bingung. Nara yang melihat itu sedikit terkekeh gemas. Ini ibunya Langit. Sekarang, Langit bukan punya ayah saja, tapi punya ibu juga. Ibu. Kayak Jama, ya, punya ibu. Iya adek, kalau ada butuh apapun kasih tahu sama ibu, ya, bakal ibu kabulkan. Cius. Nara mengangguk gemas. Cium adek, bu, ayo cium. Nara mencium seluruh wajah kedua anak sambungnya. Langit tertawa bahagia mendapatkan ciuman sayang dari ibunya ini. Jagat melihat itu tersenyum senang. Langit sudah menerima Nara dengan baik. Ia bersyukur mereka bisa sedekat itu walau pendekatan sesaat saja. Nara dan Langit bangun paling akhirnya dibanding Jagat dan Guntur. Keduanya keluar dari kamar dengan keadaan masih sedikit mengantuk. Ia mendudukkan dirinya di sofa, membiarkan hembusan angin pagi mengenai kulit putihnya. Aning melewati menantu dan cucunya begitu saja, tanpa menyapa atau melirik. Sedangkan, Nara bersikap acuh, tak memikirkan sikap mertuanya terlihat arogan seperti itu. Nara berpikir tak ada gunanya meladeni wanita sok kaya itu. Jika, bukan karena Jagat dan suaminya. Aning hanya wanita biasa saja, seperti ibu-ibu desa lainnya tanpa ada embel-embel ibu pemilik kebun cengkeh terbesar, pemilik sawah berhektar-hektar. Ibu, panggil Langit. Kenapa, sayang? Mau susu, adek haus. Anak ini sangat manja pada Nara. Tunggu sebentar, ya, ibu buatkan dulu. Nara berjalan ke arah dapur, meninggalkan Langit menyandarkan tubuhnya pada sofa, masih mengenakan piyama awan miliknya. Rumah Jagat tak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil. Sangat pas untuk keluarga kecil seperti mereka sekarang. Hanya ada satu kamar untuk mereka, ruang tamu bersatu dengan ruang TV. Dapur yang dipilah dengan triplek untuk membatasi dapur dengan ruangan lain. Ada pelantar kecil di belakang untuk mencuci piring dan mesin cuci, didindingi sedikit berjarak. Jadi, orang-orang di belakang rumah masih bisa melihat kegiatan yang dilakukan orang di dalam rumah Jagat ini. Kamu, teriak Lintang pelan. Nara menoleh pada anak kecil ini. Tangannya terulur untuk memberikan usapan pelan pada rambut Lintang. Kenapa, abang? Ayah suruh kamu makan, ucapnya dengan kepala tertunduk malu. Sekarang katanya, lanjutnya dan berlalu pergi dari dapur. Melihat sikap barusan membuat Nara kebingungan. Apa yang terjadi barusan? Anak itu sangat menggemaskan sampai membuat Nara salah tingkah sendiri. Selesai dengan susu rasa madu dari kotak berwarna merah ini, Nara kembali ke depan. Langit masih di posisi awal, tapi ditemani dengan Jagat dan saudaranya. Makan, dek, kata laki-laki jangkung itu. Adek makan nasi dulu sama abang nanti baru minum susu. Ndak mau, Buk. Langit menatap Nara. Gak mau makan nasi. Iya. Nara menatap Jagat, memeriksa perubahan wajah laki-laki itu, tapi terlihat masih sama. Kalau Langit lapar tahu aku aja yang kasih makan, Mas. Iya, dek. Sarapan keluarga Jagat sangat sederhana. Masih ditemani dengan semangkuk soto sebagai menu sarapan. Lintang duduk di hadapan TV, menonton kartu pagi anak-anak, sedangkan Langit duduk di pangkuan Nara sedang makan. Selepas makan, Nara membawa dua anaknya untuk dimandikan. Kamar mandi berada di pelantar belakang, ada bagian sendiri. Handuk Spiderman dan Thomas sudah di bahu masing-masing. Lintang, Langit temani ibu beli keperluan kalian berdua,
ya, di warung aja. Lintang diam, masih canggung. Berbeda dengan Langit sudah memberikan jempol tanda setuju. Oke, Ibu, makasih. Di dalam kamar mandi sangat luas untuk kamar mandi. Di belakang pintu ada tempat menggantung handuk. Nanti akan Nara robak semuanya. Abang jangan gituan adeknya, tegur Nara Karya. Lintang mendorong punggung Langit. Nanti jatuh, ya. Mainnya yang baik aja, sini ibu gosok abang dulu. Kamu sama kayak adek. Lintang masih belum terbiasa memanggil Nara ibu. Harus, dong. Kan, ibu kalian, ya, harus mirip sama anak-anak tampan ibu ini. Selesai mandi dan memberikan baju yang sesuai, tidak seperti tadi siang. Jagat memberikan kemeja tapi bawahnya celana training pada Lintang dan Langit. Sangat-sangat tidak stylish sekali. Mereka harus memiliki family style. Nara membiarkan anaknya bermain di tanah. Langit dan Lintang sudah wangi, bersih, dan rapi. Ibu desa bersyukur dua anak itu sudah ada yang mengurus. Dek Nara, panggil Jagat, memeriksa di dalam kamar. Istrinya masih sibuk di meja yang berhadapan dengan cermin. Kamu ngapain? Pakai moisturizer sama sunscreen. Jagat berdiri di belakang Nara. Kalau sudah kamu turun, ya. Bantuin ibu-ibu yang lain, mereka masih beres-beres. Kalau gak bantu, boleh, gak, Mas? Tanya Nara mencoba bernegosiasi dengan suami. Pinggang aku sakit banget, bantu sedikit aja, dek. Enggak enak, kan? Punya acara kita masa kita gak ada bantu. Oke. Jagat membungkukkan tubuh. Nara tak terlalu memperdulikan, mungkin laki-laki berstatus suaminya ingin mengambil sesuatu. Tapi, Nara merasa benda basah dan sedikit aroma rokok mengecup bibirnya. Nara menatap Jagat juga menatap ke arahnya. Sedikit malu, Nara balas memberikan kecupan di rahang suaminya. Kediaman Jagat sudah sepi, tak ada warga berkumpul untuk merayakan pernikahan. Jagat sibuk sendiri menyusun papan dan balok miliknya ke bawah rumah. Di desa Sumberjati masih menggunakan rumah panggung tinggi, karena desa Sumberjati berada di dataran rendah, membuat mereka takut terjadi banjir. Sungai di belakang desa sering meluap karena curah hujan yang tinggi. Apalagi, desa Sumberjati dikeliling oleh rawa membuatnya rawan terkena banjir. Pagi ini, Nara dan dua anaknya sudah bersiap untuk melakukan aksi hidup sehat. Dimulai dengan jalan santai menuju warung di depan sana. Mau kemana? Tanya Jagat. Laki-laki tinggi berjalan mendekat dan memberikan kecupan sayang pada kedua anaknya. Jalan, kah? Enggak, ayah. Kita mau olahraga sama ibu, sahut Langit merentang tangannya minta digendong. Ayah gendong. Jagat menyipitkan matanya, memastikan. Gerak-gerik istri dan anaknya bukan seperti orang ingin olahraga. Tak memakai sepatu olahraga, tidak menggunakan baju menyerap keringat, training kaos. Kalian beneran mau olahraga? Tanya si kepala keluarga memastikan. Mau belanja? Enggak, kok. Kita mau olahraga. Nara mewakili kedua anaknya. Mas jaga rumah aja. Tunggu. Jagat naik ke atas untuk mengunci rumah dan pagar rumah. Ayo. Ia menggenggam tangan Lintang. Nara ikut menggenggam tangan anak pertamanya kemudian mereka berjalan bersama. Cahaya sang surya menemani keluarga kecil ini berjalan santai, sebagian jalan masih jalan setapak dan ada yang semen, jalan menuju balai desa. Suara sapi diikat di pinggir lapangan membuat Lintang dan Langit heboh. Dua anak ini terlihat kesenangan dengan jalan pagi mereka. Beberapa warga ikut menyapa dan sebagainya ikut menggoda pasangan muda ini. Ibu, aku mau itu. Jari kecil Langit menunjuk pada deretan pop ice yang dijual. Ayah, turun. Nara menahan Langit untuk tetap berada di gendongan suaminya. Ibu sambung itu berkata pelan, sayang, adek, minum es pagi-pagi itu nggak baik, ya. Di rumah aja, ibu buatkan. Langit menampilkan wajah sedihnya. Melihat respon adiknya sedih membuat Lintang merengut. Tidak ada yang melarang mereka ingin mengonsumsi apapun.
Biasanya, saat jalan dengan tantenya, Sheila, selalu dibelikan es yang ada di dalam kresek. Tapi nenek selalu kasih itu, kok, sahut Lintang. Kenapa ayah sama kamu, ibu marah? Nara paham dengan pemikiran anak kecilnya seperti Lintang. Dengan pelan, ia mencoba menjelaskan. Ibu sama ayah nggak marah, Bang, tapi ibu takut nanti adek sama abang sakit gara-gara minum es pagi-pagi. Lintang dan Langit diam, tak bersuara. Kepala keduanya selalu menunduk, rasa minuman itu sangat enak. Nara yang melihat itu, ikut kasihan. Kenapa keluarga Jagat, neneknya, Aning tidak memberitahu buruknya mengonsumsi es di pagi hari? Melihat respon orang tuanya hanya diam membuat Lintang kesal. Ia melepaskan genggam tangan ayah dan ibunya lalu berjalan pulang. Bocah 6 tahun itu menangis dalam diam, enggan untuk memberitahu orang tuanya. Kenapa ayah sama ibu cuma diam? Teriak Lintang membuat Nara dan Jagat tertawa. Harusnya kalian kejar kayak di film itu. Abang kok cengeng, balas Jagat sengaja membuat anaknya kesal. Ayo, Bu, kita belanja. Biasanya Mang Arul sudah buka jam segini. Tuh, kan, kalian mau makan pentolan. Teriak Lintang kembali berlari pada orang tuanya dan menggenggam tangan Jagat. Kamu, ngeselin. Tidak sopan seperti itu, Lintang, tegur Jagat. Lintang hanya mendengus. Perjalanan ini terasa santai. Suasana desa yang damai dan asri membuat Nara nyaman. Dahulu, ia hanya terkurung di dalam asrama, tak berani keluar walau hanya sekedar melihat dan memeriksa. Kawasan asrama sangat monoton. Tak ada keindahan di sana, hanya bangunan beton saja. Sampailah, mereka di gerobak tua dengan bangku-bangku plastik di bawah pohon mangga. Laki-laki bernama Arul berjualan di depan SD. Loh, pasangan muda kok langsung jalan. Bahaya, Nar, Buk Mira menatap anak dan menantu Aning ini. Jadi, istri itu harus diam di rumah, nggak boleh keluar kayak anak saya itu, si Ratu malah orang yang datang ke rumah. Oh, sahut Nara berlalu pergi. Buk Mira menatap Nara kesal. Menantu Aning ini sungguh mengesalkan. Tak berhenti di sana, Buk Mira ikut duduk bersama keluarga cemara milik Nara. Tangannya menepuk-nepuk paha putih Langit sambil memberikan senyum pada Jagat. Duh, Jagat, kenapa, ya, kamu nggak mau sama anak ibu aja? Lulusan terbaik pas kuliah, loh. Jagat tak menjawab. Menurutnya pertanyaan ini sangat berbahaya. Ia mendudukkan Langit di samping Lintang. Ia berjalan ke gerobak Mang Arul, memesan seporsi pentol telur dan urat. Sasaran Buk Mira bukan Jagat lagi, tapi Nara. Wanita berumur itu menoleh ke samping, menatap Nara sibuk dengan ponselnya. Entah sedang apa, tapi Buk Mira tersenyum senang. Ia mendapat sasaran untuk menyerang dan menggosipi Nara. Abang, adek, mau boneka ini, enggak? Tanya Nara menunjukkan layar ponselnya. Om Irfan nanti balik dari kota, kalian mau hadiah apa? Ibu, adek mau Lego banyak-banyak sama boneka beruang gede, ibu. Mau itu, teriak Langit kesenangan. Iya, nanti ibu bilangin sama Om Irfan, ya. Pandangan Nara mengarah pada Lintang masih diam. Abang mau apa? Ngomong aja, nanti bakal ibu belikan semaunya. Mau makan sotong? Abang mau makan sotong. Astaga, Mas Jagat, lihat anakmu ini. Nara tertawa pelan. Jagat duduk di samping istrinya. Dia minta oleh-oleh dari Om Irfannya sotong. Jagat mengusap kepala anaknya. Kalau abang pengen sotong, kan, bisa dimasakin sama ibu. Beneran, cius, Buk, mau, abang mau sotong. Adek juga mau gelombang. Menggemaskan sekali anak-anak Nara ini. Ibu masakan, asalkan kalian berdua tidur siang. Oke, teriak Lintang dan Langit semangat. Jagat tersenyum senang. Di sisi lain, masih ada Buk Mira melihat keharmonisan keluarga Jagat. Merasa diacuhkan, Buk Mira langsung bergegas pergi dengan seporsi pentol telurnya. Loh, Buk,
Bayar dulu, teriak Mang Arul. Aku utang dulu, Mang, nanti anakku kirimkan duit baru aku bayar. Nara sibuk di dapur, memasak sotong sesuai keinginan anaknya. Ia kira Lintang dan Langit akan tidur setelah makan, tapi keduanya sudah tertidur di dalam ayunan di depan TV. Sagara sibuk di belakang, membersihkan ayam dan ikan yang mereka beli untuk stok. Dek, ikannya dipotong apa enggak? Tanya Jagat mengangkat ikan layang. Kalau mau, Mas potongkan, kalau enggak, ya, kita simpan aja masih utuh begini. Potong gede-gede aja semuanya, Mas. Besok kamu kerja. Masih libur, kenapa? Kalau kamu kerja, aku masakan buat bekal. Tangan Nara sibuk mengupas bawang merah, tapi matanya menatap keluar rumah mertuanya. Mas, ikan sama ayamnya Mas bagi buat ibu sama Sheila di sebelah. Jagat menatap daging di hadapannya ini. Iya, Dek. Selesai dengan tugasnya, memotong daging. Jagat langsung mengantarkan daging ayam dan ikan pada rumah di samping kanan dan kirinya. Sedangkan, Nara mulai menumis bumbu dan menanak nasi. Listrik sedang padam karena ada pembersihan ke arah jalan dermaga. Tinggal menunggu masak saja. Jagat kembali dari rumah Aning. Kenapa? Jagat menatap istrinya bingung, karena Nara memeluknya. Kepanasan. Nara menggeleng pelan. Sepi aja, Langit sama Lintang pada tidur, jawabnya. Besok aku ke dermaga, ya, sekalian jemput Bang Irfan. Loh, Bang Irfan mau datang ke sini? Iya. Yang muda melingkarkan kakinya pada kaki Jagat membuat laki-laki tinggi itu berjalan seperti pinguin. Aroma masakan tercium, bisa saja aroma nikmat ini terbawa angin dan diantarkan pada rumah-rumah tetangganya. Nara melepaskan pelukan, memeriksa masakan. Jagat mendudukkan tubuhnya di kursi plastik samping kulkas. Menurut informasi dari temannya, pemadaman listrik berlangsung cukup lama. Jam 4 nanti baru hidup dan ini baru jam 12 jam 0 menit 5 detik. Mau minum apa? Tawar Nara mengangkat masakannya. Nggak ada es. Enggak usah. Nara dan Jagat kembali ke depan TV. Berbaring bersama sambil menikmati tontonan di ponsel, Nara sibuk melipat baju suami dan anaknya. Ternyata Jagat tidak terlalu memperhatikan anak-anaknya karena kesibukan bekerja. Bahkan, Nara menemukan baju milik 3 orang ini ada bintik-bintik hitam. Pasti terlalu lama tidak cuci dan berkeringat. Jagat, teriakan dari luar mengagetkan Nara. Jagat, teman suaminya, kah? Nara membukakan pintu. Kenapa, Wan? Iwan suami dari Sheila. Suamimu mana? Tidur, Wan. Kenapa memangnya? TCK. Laki-laki itu berdecak pelan. Bilang sama suamimu itu, kerja, jangan malas. Nara tahu jika Jagat bekerja di kandang sapi milik keluarga. Dan yang bos bukan anak Pak Dadang, ayah Jagat, tapi orang dari luar desa, Yuda. Dasar orang belagu, sahut Nara kesal. Blam. Pintu rumah Nara tutup kencang. Rasa emosinya berada di ujung kepala. Jika Iwan berani mengatai sesuatu yang buruk pada suami dudanya ini, akan Nara ratakan wajah sombong itu. Kenapa, Dek? Tanya Jagat terbangun kaget. Tidur lagi, Dek. Jagat menggoyang ayunan langit. Kesal sama Iwan. Tangan Jagat terulur memberikan usapan lembut. Kenapa, sayang? Dia ngatain kamu pemalas, sahut Nara sedikit gugup karena panggilan Jagat barusan. Memang monyet. Jagat hanya tertawa. Istrinya memang manis. Hari pertama Lintang dan Langit masuk tahun ajaran baru setelah libur semester. Baju seragam TK berwarna putih sebagai dalam dan warna biru sebagai luar rompi. Langit merasa bahagia setelah libur sebulan akhirnya bisa bertemu dengan teman-temannya lagi. Anak kecil terlampau mudah melupakan perasaan mereka. Di saat itu mereka merasakan sedih, tapi detik juga mereka bisa melupakan seperti Langit. Anak kecil dengan kulit berwarna putih cerah, mata berwarna dark brown.
Senyuman manis selalu menghiasi wajah ayu seorang Langit. Jagat baru menyelesaikan mandinya, memberikan kecupan sayang pada anak termudanya ini. Karena ciuman dari ayahnya membuat bedak di wajah Langit menghila. Oleh karena itu, teriakan kesal keluar dari belah bibir anak manis Jagat ini. "Ayah!" serunya tak suka. "Hilangkan bedak adek." "Iya, maaf, ya." Jagat terkekeh gemas. Anaknya ini bisa saja berperilaku seperti Nara. "Sarapan sana sama abang, nanti sakit kalau gak sarapan." "Oke, ayah." Lihat, perasaan kesal beberapa menit lalu hilang entah kemana dan terganti dengan rasa bahagia. Ia memberikan kecupan pada tangan ayahnya. Sedangkan, Jagat yang melihat itu hanya terkekeh saja. Anak ini sangat manis dan menggemaskan. Di dapur sudah ada Lintang. Kakaknya itu selalu bersikap cool agar mirip dengan ayah. Ia naik ke kursi plastik dengan bantuan tangga kecil. Pertumbuhan Langit berbeda dengan Lintang. Bahkan, tinggi Langit hanya sebatas hidung kakaknya. "Good morning, kesayangan ibu dan ayah." Nara meletakkan nasi goreng dan kentang rebus. "Sudah siap sekolah?" tanyanya sambil memberikan kecupan sayang. "Siap, adek siap, Bu." Langit selalu semangat. "Kalau abang gimana?" Lintang menganggukkan kepalanya. Ia merasa canggung dengan perhatian ini. Sudah lama Lintang tak merasa kasih sayang seperti sekarang. Dari kecil ia hidup bersama dengan sosok ayah tanpa ada seorang ibu. Ayah memang melengkapi kehidupannya dan Langit, tapi perhatian intens seperti ini sangat jarang terjadi. Keseringan keduanya dititipkan pada neneknya. Lintang sadar perilaku neneknya pada ia dan adiknya sangat berbeda dengan Jama. "Cah, sebelum ayah datang." Nara menjeda perkataannya. Tangannya mengangkat kentang rebus dan meletakkan di piring anaknya. "This is potato. Waktu SD nanti ada pembelajaran bahasa Inggris. Bakal diajarin nama warna, anggota tubuh, bulan, hari, pokoknya semuanya. Jadi, ibu mau kalian paham sedikit-sedikit. Tapi kata Tante Angel, abang sama adek itu bodoh jadi gak perlu belajar." "Abang." Nara mengusap puncak kepala anaknya ini. "Gak ada orang di dunia yang bodoh, semuanya pintar. Kepintaran itu bukan perihal kamu jago bermain," menjawab guru, "pintar itu bermacam-macam." "Serius?" teriak Lintang. Lintang dan Langit merasa bahagia saat mengetahui bahwa keduanya juga pintar. "Ih, abang, kita pintar," ucap Langit merasa malu sendiri. "Anak ibu, pintar asalkan kita mau berusaha dan belajar." Oke, ibu," sahut keduanya dengan semangat. Jagat menatap perbincangan di meja makan dengan bahagia. Nara berusaha dekat pada anak-anak. Ia tak tahu, Lintang dan Langit memiliki rasa minder pada sendiri karena saudaranya. Tapi berlarut di sana tak ada gunanya. Jagat bergabung untuk sarapan bersama keluarga. Hari ini, ia mulai aktif bekerja, karena masa liburnya sudah selesai. Bersama dengan nasi goreng, sarapan pagi ini terasa sangat nikmat sekali. Selesai mengantar anaknya ke sekolah, Nara sibuk membersihkan rumah dan merapikan. Baju di asrama sekolah sudah semua ia ambil saat menjemput saudaranya. Jadwal pulang Bang Irfan masih 6 hari lagi. Matanya menelisik keadaan kamar, kosong. Lemari kayu itu tidak cukup menampung baju merah semua. Nara harus membeli lemari lagi, setidaknya lemari plastik untuk baju anak-anak. Membeli online seharusnya tidak masalah. Meskipun, harga ongkir mahal, karena akses menuju Dea Sumber Jati lumayan jauh. Apalagi, sungai membentang membuat proses pengiriman semakin mahal dan lama, karwa dari tangan ke tangan. Yang dilakukan untuk kali ini hanya mencatat apa saja yang perlu dibelikan. Nara menunggu sampai waktu benar-benar menunjukkan angka pukul 9.30, waktu anak TK pulang sekolah. Sayur, Bu, masih segar. Sayur. Nara berlari keluar rumah. Tanpa mengenakan sandal, ia berteriak, "Pak, mau beli, Pak."
Penjual sayur berhenti tepat di hadapan rumah mertuanya. Ia berjalan pelan, tangannya sibuk membolak-balikan sayuran yang ada. Nara menimbang, sayuran apa yang disukai anaknya dan suami. Di dalam rumah, Aning melihat menantunya. Ia memutuskan untuk belanja karena bahan dapur sudah mulai habis. Nara yang sadar akan kedatangan mertuanya, memberikan senyuman ramah, tapi tak direspon sama sekali. Pak, nggak ada telur puyuh, kah? Yang masih mentah, mau saya stok. Waduh, maaf, emang nggak jual saya. Nara membalas dengan anggukan. Masih sibuk mencari sayur-sayuran yang pas. Dari tadi, aku lihat kamu cuma pegang-pegang aja sayurnya, kenapa? Nggak ada duit, kata wanita dengan gelang emas di pergelangan tangannya. Ini juga lagi milih yang cocok, Bu, sahut Nara pada tetangga depan rumahnya ini. Ibu kenapa belinya cuma terong aja? Tanya Nara terkesan agak ambigu, karena tetangganya ini seorang janda. Kurang ajar, Bu Krida terdengar kesal. Dasar gak punya etika. Sama, dong, kayak Bu Krida. Aning menatap Nara kesal, sebelum berkata, yang sopan, dia ini teman saya, berarti ibu kamu juga. Aning memberi cubitan pada lengan menantunya, sedikit memberikan ancaman. Sakit, Bu. Kenapa malah cubit Nara? Bisik Nara mengusap lengan. Perlakuan barusan tak ada yang menyadarinya. Nara sedikit takut jika nanti kedua anaknya akan mengalami hal yang sama. Nara cepat-cepat memilih belanjanya, tak tahan berlama-lama dengan ibu-ibu aneh ini. Sekiranya, total belanja Nara adalah 75.000 termasuk dengan kue bolu kecil rasa pandan. Ia berlalu tanpa permisi sama sekali. Enggak sopan banget, Bu, menantunya. Iya, Bu. Aning tersenyum senang. Makanya itu, saya sempat gak setuju anak saya nikah sama dia. Kalau bisa cari yang sederajat aja, Bu. Maksudnya, saya bukan merendahkan, tapi cari yang sama dengan ekonomi biar gak begini. Beruntung perkataan mereka tidak didengarkan oleh Nara saja. Karena pertengkaran dengan Bu Krida, Nara sampai digosipkan ibu-ibu di kawasan mereka. Tidak semuanya, hanya sekelompok wanita-wanita suka bergosip saja. Bahkan, perkataan pedas dan nyelekit itu sampai ke telinga Jagat. Melihat istri digosipkan oleh ibu-ibu, Jagat berniat bertanya. Tapi jawaban istrinya sedikit santai. Nara mengatakan bahwa permasalahan datang dari ia yang membalas perkataan Bu Krida. Bukan hanya masalah gosip, Nara tak punya etika. Melainkan, gosip tentang Nara yang membeli baju-baju baru untuk anak-anak. Nara tidak membeli baju baru. Baju-baju itu hadiah dari teman asrama saat di kota waktu bersekolah dahulu. Tentu saja, Nara menerima pemberian orang padanya, tak mungkin ia menolak perbuatan baik temannya. Bajunya bukan baju mahal sampai dari merek terkenal. Hanya baju anak-anak biasa saja, seperti kaos, piyama, jaket dan celana dengan bahan lembut dan nyaman. Laki-laki ini belum melakukan aksi apapun sudah menjadi bahan gosip. Bagaimana saat ia membeli lemari baru nanti? Apakah ibu-ibu ini akan mengeroyoknya? Ya, mari kita kembali pada kegiatan mini family ini. Lintang dan Langit sudah asik bermain di samping rumah, menemani ibunya menanam sayur-sayuran. Mas Jagat, teriak Nara dari bawah rumah. Mas, kenapa, Dek? Jagat muncul di jendela samping, melihat kelakuan anak dan istrinya. Kenapa? Air, aku haus. Jagat menganggukkan kepalanya. Berlalu ke dapur, mengambil tumbler berwarna biru langit. Ia ikut menyusul, bersantai bersama di samping rumah. Timbunan daun mangga sudah dibakar oleh Nara. Ini, sayang. Tumbler berpindah tangan. Makasih. Lintang yang mendengar perkataan ayahnya pada sang ibu langsung mengikuti. Ini, sayang, bisiknya agar tidak ketahuan Jagat. Lintang menyandarkan tubuhnya di punggung Nara. Sayang gelombang. Ayah, panggil Nara berniat untuk mengadukan kejahilan anaknya ini. Ayah, abang jahil,
Nara tak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena mulutnya lebih dahulu ditutup. Ibu diam. Jagat hanya menatap bingung. Tangannya sibuk dengan parang miliknya, membuat mainan pedang-pedangan dari sisa papan untuk anaknya. Jagat dan keluarga kecil menikmati waktu sore dengan bersama. Melakukan hal-hal kecil menjadi momen untuk anaknya kelak saat dewasa. Lintang dan langit bermain dengan bahagia, berpura-pura menjadi kesatria, melawan pohon mangga di hadapan keduanya. Orang tua anak kembar itu hanya menonton. Perasaan bahagia bisa Jagat rasakan, ia tak perlu berbuat dengan berlebihan ataupun dengan hal mewah. Keluarga sederhana sangatlah mengasihkan baginya. Bisikan tetangga bukan masalah. Karena keluarga Jagat, keluarga bahagia tanpa peduli omongan murahan. Masalah sama ibu apa kalau baju anak-anak saya baru? Akhirnya Nara mengeluarkan kekesalan selama beberapa hari ia tahan. Ibu Julia ini murah sekali sirik pada tetangga. Itu hadiah dari teman saya. Kalau ibu mau, saya kasih tahu tokonya, bukannya ibu nyinyiran saya di belakang. Warung sembako menjadi saksi kekesalan Nara. Niatnya, hanya membeli kebutuhan kamar mandi. Tapi Buk Julia ini malah memancing amarahnya dengan mengatakan anak-anak Nara seperti gembel. Cih, saya gak sudi pakai baju samaan kayak kamu. Dasar tukang penggoda suami orang. Penggoda apa, Buk? Buk Julia pernah lihat saya goda suami orang, anak cowok? Pernah gak? Saya juga gak sudi kali, suami saya ganteng, ngapain saya godain suami orang? Sahut Nara sampai menunjuk wajah Buk Julia karena kesal. Kalau ibu iri, ya, iri aja, jangan ngatain saya godain suami orang, ngatain anak saya gembel. Petik 2. Memang faktanya, kok, balasnya lagi tak ingin kalah. Jagat bisa cerai sama istrinya juga pasti gara-gara kamu. Pak Herman dan istrinya menatap pertengkaran dengan diam. Beliau tidak ingin ikut campur, walau yang salah adalah Buk Julia karena lebih dahulu meniup kobaran api. Ngotak, dong, kalau ngomong. Teriak Nara sudah kehabisan kesabaran. Cerianya Mas Jagat sama Mbak Olive kemarin bukan gara-gara saya. Waktu itu saya masih di kota. Kalau saya mau godain juga gak mungkin. Kalau gak tahu apa-apa jangan banyak berkoar. Karena masalah baju saja sampai seperti ini. Nara tidak akan marah jika Buk Julia tidak mengatakan hal hoaks. Perceraian antara Jagat dan mantan istri bukan karena pihak ketiga. Melainkan, Olive tidak sanggup menghadapi keluarga sebelah suaminya itu terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Nara bisa kembali murka, apabila orang-orang ini memancing amarahnya lagi. Kesabarannya tidak sebesar dan seluas Jagat, tahan dengan omongan kotor mereka. Manusia memiliki batas kesabaran masing-masing, tak semuanya tahan di perlakuan seperti ini. Heh, Nara, tiba-tiba Buk Rida muncul dengan sikap angkuhnya. Kamu itu kalau dikasih tahu jangan ngelawan. Buk Julia ngomong gitu juga fakta, karena kelakuan kamu. Buk Aning sendiri cerita kalau anaknya bisa cerai sama Mbak Olive karena orang ketiga. Laki-laki berparas cantik itu terkekeh pelan. Saya jadi orang ketiga. Waras, Buk, waras. Saya tinggal di kota, bisa aja saya dapat yang lebih ganteng dari Mas Jagat, yang lebih kaya. Buktinya kamu nikah sama Jagat sekarang, balas Buk Julia. Gak usah munafik, yang munafik itu kalian. Buk Julia, sadar gak, yang penggoda itu siapa? Jari telunjuk Nara mengarah pada wajah Buk Rida. Suami Buk Rida juga direbut sama ibu, kan? Yang jelas penggoda itu ibu bukan saya, sok-sok ngatain saya. Di rumah Buk Julia nggak ada cermin sampai berani ngatain orang lain sebelum berkaca. Tak ada yang menyahut. Baik, Buk Julia dan Buk Rida tetap diam. Nara diterik pergi salah satu tetangga belakang rumahnya, Mbak Mia. Kepulangan Nara dengan perasaan kesal. Ia jelas tidak terima difitnah seperti barusan. Ia ditenangkan oleh Mbak Mia, tapi rasa kesal Nara pada mulut tetangga itu sangat besar.
Kenapa juga ia harus berdekatan dengan orang-orang iri seperti mereka? Masalah Nara mendapatkan baju baru. Masalah Nara menikah dengan Jagat. Itu urusan Nara, tidak seharusnya mereka ikut campur. Apa perlu Nara buatkan sekolah terkhusus untuk orang-orang seperti mereka? Sungguh, Nara hanya bersekolah sampai SMA, masih bisa berpikir rasionalitas. Lantas mengapa mereka sudah berumur tidak bisa berpikir rasionalitas, tenang, selayaknya orang dewasa? Akankah kedewasaan mereka datang saat mereka sudah berumur 100 tahun? Tidak, dewasa itu tak perlu menunggu umur, berpikirlah secara terbuka, dewasa, dan tenang. Nara sampai di rumah. Makasih ya, Mbak, maaf ngerepotin. Mia tersenyum tipis. Weslah, Nar. Aku, Mah, memang mau pergi sekalian aja ngajak kamu. Dibanding sama ibu-ibu rese. Setidaknya, Nara terhibur dengan orang ini. Aku naik dulu, Mbak. Iya, Nar. Mia menatap Nara sesaat dan kembali berkata, yang kamu ngomongin itu benaran loh, Nar. Laki-laki cantik itu cekikikan kesenangan. Ia bisa membalas mulut pedas itu dengan yang lebih pedas. Jangan kira Nara takut dengan sekelompok ibu-ibu gempal itu. Ia mendorong pintu berwarna putih ini. Suara TV menyambut, tapi tidak ada orang yang menonton. Bantal berserakan di mana-mana. Nara kembali menutup pintu dan berjalan ke belakang. Astaga, Jagat, pekik Nara heran. Suaminya ikut berendam bersama dengan lintang dan langit di kolam karet. Tawa Nara pecah begitu saja. Kelakuan tiga orang ini harus diabadikan. Ia mengambil ponsel di meja dapur, memotret suami dan anaknya malah berpose lucu. Nara unggah di akun Instagram terhubung dengan Facebook dengan caption, 2 anak bebek dan ayah bebek. Ibu ayo gabung sama kita, seru lintang menarik tangan Nara untuk mendekat. Ayo gelombang. Nggak muat, Bang, kalian bertiga aja sesak begitu. Jagat menepuk-nepuk pahanya memberi kode. Makasih, ya, Mas, tapi aku gak mau buat mesum di depan anakku. Ibu, teriak langit, cepetan, biar kita kayak di film-film. Abang mohon. Baiklah, Nara akan bergabung. Kebetulan juga ia membeli kebutuhan kamar mandi ada drama sedikit. Mandi siang-siang tidak membuat sakit, kok. Waktu makan malam di rumah Jagat sedikit terganggu karena kedatangan ibunya. Aning mengomel ini dan itu, mengatakan istrinya yang baru tidak tahu malu, tidak ada etika, tidak ada sopan santun. Jagat rasa perkataan tersebut terlalu kasar untuk didengarkan oleh anaknya. Ia minta pada Nara dan kedua anaknya masuk ke dalam kamar. Nara hanya menatap mertuanya sebentar kemudian menggendong lintang dan langit masuk ke dalam kamar. Aning jelas protes, karena kedatangan ia ke sini untuk memarahi Nara. Tapi Jagat malah melindungi laki-laki sialan itu. Buk, tegur Jagat tak suka ibunya berteriak seperti barusan. Kalau ada masalah, selesai baik-baik. Jangannya teriak nggak berguna begini. Kamu gak tahu, gimana perasaan malunya ibu, waktu orang-orang ngatain ibu. Aning pura-pura menangis, seakan perkataan orang-orang begitu menyakitinya. Pak Tono datang ke rumah. Dia marah-marah sama ibu gara-gara Nara. Dia ngehina Buk Julia sampai Buk Rida mantan istri Pak Tono juga dia hina, Kita gak tahu alasan Nara sampai ngomong kasar. Aning melempar plastik berisikan makan malam Jagat dan keluarga. Wanita ini jelas murka. Jagat lebih membela Nara dibandingkan ia yang jelas-jelas adalah ibu Jagat. Tetap aja dia yang salah. Kamu gak paham, Jagat. Gimana Jagat mau paham, Buk? Ibu aja marah-marah begini, teriak gak jelas. Coba jelasinnya pelan-pelan, tenang, jangan pakai emosi. Kamu jelas-jelas gak paham di sini, Jagat. Laki-laki itu enggan untuk menjawab. Membiarkan ibunya bertindak semuanya saja. Aning berteriak mengatakan semuanya kesalahan Nara, ia dipermalukan orang-orang dan semuanya ini karena Nara. Jagat sudah lelah. Dari ia bersama dengan Olive, ibunya selalu ikut campur.
Seakan tidak menyukai jika Jagat menikah, memiliki keluarga. Dahulu, Aning memperlakukan Olive seperti pelayan dan mengatur kehidupan rumah tangga Jagat dan Olive. Sekarang Aning ingin merusuh dalam rumah tangga Jagat lagi, maka tak akan pernah berhasil. Anaknya bisa menangis jika Nara pergi dari rumah. Jagas harus bersikap tegas atas kelakuan ibunya. Sekarang ibu pulang. Jagat mau istirahat, besok masih kerja. Aning mendengus kesal. Awas aja istrimu itu, katanya mengancam Jagat. Laki-laki itu menghela napas pelan. Ia mendudukkan dirinya di kuris, membayangkan kehidupan dahulu. Sifat ibu dan saudara berubah drastis saat bapaknya berhasil bekerja di kota, mendapatkan gaji yang besar dan berhasil membuat usaha ternak. Ditambahan saat itu Jagat bekerja di kandang bapaknya. Dengan gaji tak seberapa, Jagat memberanikan diri meminjam uang 100 juta pada bank saat ia berumur 25 tahun. Ia membeli tanah lapang di desa, menyewa orang yang paham dengan tanah baik yang bisa ditanamkan cengkeh. Dari hasil pertama kebun cengkehnya, Jagat membeli lahan untuk membuat ladang padi. Banyak orang yang tak percaya dengan hasil Jagat. "Mas," panggil Nara. "Kamu gak apa-apa, kan?" Sang istri memeluk tubuh Jagat agar kembali kuat. "Enggak usah dipikirin, Mas. Aku minta maaf, Mas malu karena kelakuanku." Jagat memeluk pinggang ramping istrinya. "Dek, lain kali kalau mereka ngomong jelek tentang kamu, kasih tahu Mas, ya." Tangan halus milik Nara membelai wajah tampan suaminya. Ia berkata dengan lirih, "Iya, Mas." Malam itu Jagat merasa gejolak kehidupan akan dimulai lagi. Nara harus bertarung melawan keluarga dari sebelah suaminya. Bersambung.